Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, kita bisa bertemu secara online pada acara pembekalan ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Tak lupa, salawat serta salam terlimpah curahkan ke junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dedi Bara Susandi, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Program Keahlian, yang terhormat Dewan Guru dan staf TU, dan anak-anakku yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, program PKL pada tahun ini bisa diselenggarakan di SMKN 3 Pandeglang, meskipun dengan batasan-batasan karena pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam program ini, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Program PKL ini sangat penting dan wajib bagi siswa SMK supaya terciptanya link and match guna meningkatkan kompetensi peserta didik seperti tujuan pendidikan vokasi. Sangat banyak manfaat yang akan didapatkan di program PKL ini. Salah satunya kalian bisa mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah dan mengenal etos kerja yang sangat tinggi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait program PKL. Simak baik-baik penjelasan saya selanjutnya. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait program PKL SMK Negeri 3 Pandeglang tahun 2021. Yang pertama, pelaksanaan PKL ini berlandaskan beberapa landasan hukum yang kuat. Mungkin ada beberapa, dan yang paling terakhir adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang pembelajaran praktik dan praktik kerja lapangan bagi peserta didik sekolah menengah kejuruan. Nah, pada pelaksanaan PKL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta didik dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu dan proses hasil kerja. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Yang terakhir, mengaktualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan, dunia usaha atau dunia industri yang memadukan secara sistemis dan sistemik. Dan manfaat PKL bagi peserta didik yaitu yang pertama untuk mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Kedua, menambah wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman kerja langsung dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Yang ketiga, yaitu menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. 4. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Yang terakhir, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan
arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. Nah, dalam pelaksanaan PKL pada tahun ini, ada syarat-syarat dan ketentuan PKL yang harus kalian penuhi, yaitu peserta PKL tahun 2021 adalah siswa kelas 12 semester 5. Yang kedua, syaratnya yaitu kompetensi dasarnya sudah lulus. Lokasi PKL disesuaikan dengan kompetensi keahlian taruna-taruni. PKL dilaksanakan pada perusahaan atau instansi. Perusahaan atau instansi tujuan PKL bersedia menyediakan pembimbing lapangan. PKL dilaksanakan kurang lebih 3 bulan atau 800 jam pelajaran. PKL dilaksanakan pada Agustus sampai November, tergantung kebijakan dunia usaha atau dunia industri dengan sekolah. Taruna-taruni sanggup mematuhi aturan yang berlaku di tempat PKL dan selalu menjaga nama baik SMKN 3 Pandeglang. Tempat PKL disesuaikan oleh sekolah sesuai kompetensi keahlian dan permohonan taruna-taruni. Siswa PKL akan dibimbing oleh guru yang ditunjuk oleh sekolah dan biasanya 5-8 siswa per pembimbing sekolah. Nah, selanjutnya yaitu memenuhi pemberkasan PKL antara lain surat pernyataan orang tua, mengisi form identitas peserta PKL, surat perjanjian mematuhi tata tertib sekolah dan studi. Dan setelah itu siswa akan menerima buku panduan PKL mungkin dalam bentuk PDF. Terus siswa menerima buku jurnal kegiatan PKL. Dan pada intinya ketentuan lainnya akan diatur dan diinformasikan lebih lanjut. Nah, tahapan PKL tahun 2021 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan bimbingan, yang paling akhir yaitu seminar dan penilaian. Pada tahap perencanaan, di sini pada awalnya dilaksanakan pemetaan kompetensi. Jadi pemetaan kompetensi merupakan proses analisis kompetensi peserta didik berdasarkan kompetensi dasar dari mata pelajaran pada kompetensi keahliannya. Jadi pada tahap perencanaan awal ini dipetakan dulu apa yang akan dipelajari selama PKL di dunia kerja. Setelah itu penetapan lokasi PKL dilaksanakan berdasarkan hasil kerjasama dan penjajakan dengan dunia kerja. Nah, jadi bisa juga siswa-siswi atau taruna-taruni SMK 3 Pandeglang mengajukan tempat PKL untuk kalian melaksanakan PKL, tentunya atas persetujuan sekolah. Setelah itu penetapan waktu dan jangka waktu PKL. Jadi penetapan waktunya dilaksanakan sesuai kesepakatan dan tujuan kurikulum yang akan dicapai pada pelaksanaan PKL. Selanjutnya yaitu pemetaan penempatan peserta didik sesuai kompetensi. Jadi merupakan proses lanjutan dari hasil pemetaan kompetensi yang disesuaikan dengan situasi dan sumber daya di institusi kerja. Selanjutnya, penetapan pembimbing PKL. Jadi ditetapkan yang ditunjuk oleh sekolah supaya membimbing kalian selama kegiatan PKL. Nah, tahapan perencanaan yang paling terakhir yaitu pembekalan peserta didik. Pembekalan ini adalah
yang sekarang kita laksanakan ini dalam rangka pembekalan peserta didik. Jadi setelah pembekalan ini, maka tahap perencanaan program PKL ini akan berlanjut pada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, kalian pada minggu pertama ada satu kegiatan, yaitu penempatan peserta didik sesuai kompetensi. Jadi kalian pergi ke tempat PKL yang sudah ditetapkan dan diantarkan oleh guru pembimbing yang ditunjuk oleh sekolah pada minggu pertama. Selanjutnya, kegiatan pada pelaksanaan yaitu orientasi di tempat PKL. Pada minggu ke-1 dan ke-2, kalian melaksanakan orientasi kerja yang dilaksanakan bersama instruktur dan guru pembimbing. Masa orientasi pengenalan tentang dunia kerja pada peserta PKL meliputi profil perusahaan, tata tertib perusahaan, manajemen resiko, kesehatan, keselamatan kerja, gambaran tentang situasi sosiokultural di perusahaan, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, pada minggu ketiga sampai minggu ke-11, yaitu pelaksanaan praktik. Jadi, pada pelaksanaan itu kalian mengaplikasikan teori dan praktik yang dilakukan di sekolah untuk diaplikasikan pada dunia usaha atau dunia industri yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pementoran oleh instruktur. Jadi apakah yang kalian tanyakan untuk laporan akhir kalian nanti. Selanjutnya yaitu mempersiapkan laporan akhir. Pada tahap pelaksanaan ini kalian akan dimonitoring minimal 1 kali oleh guru pembimbing yang ditunjuk oleh sekolah. Bisa bertemu secara langsung ataupun bisa secara daring. Nah, setelah 3 bulan kalian di dunia kerja, kalian akan dijemput lagi oleh guru pengantar untuk kembali ke sekolah. Tahap akhirnya, setelah kalian sampai dan pulang ke rumah masing-masing, kalian harus melaksanakan bimbingan penyusunan laporan dengan pembimbing yang ditunjuk untuk membimbing kalian. Setelah itu, kalian melaporkan dalam bentuk laporan sesuai sistematika yang akan saya jelaskan di akhir. Setelah itu kalian akan melaksanakan seminar dan evaluasi. Setelah itu dinyatakan bahwa PKL selesai. Jadwal pelaksanaan PKL tahun 2021 adalah sebagai berikut. Jadi sekarang kita sedang melakukan pembekalan. Pembekalan ini tentunya terjadi pengunduran ya sampai tanggal sekarang dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan menjadikan pembekalan ini jatuh pada hari ini. Nah, setelah itu pelaksanaan hingga rapat evaluasi pada akhir program PKL. Nah, kalian nanti akan diberi jurnal PKL. Jurnal ini harus kalian isi setiap harinya dan setiap kegiatan yang kalian lakukan di tempat PKL. Pada awal mulanya, kalian isi identitas kalian yang sudah tersedia. Langsung format umumnya, isi hari dan tanggal,
topik pembelajaran, uraian kegiatan atau kompetensi dasar, alat dan bahannya apa, dan tanda tangan pembimbing. Ya, setiap harinya kalian harus mengisi jurnal ini dan ditanda tangan oleh pembimbing di perusahaan. Nah, pada program PKL tahun 2021 ada 9 kompetensi keahlian yang akan diberangkatkan untuk melaksanakan PKL. Yang pertama adalah kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan NKPI. Yang kedua, agribisnis pengolahan hasil perikanan APHP. 3, agribisnis perikanan air tawar APAT. Yang keempat, teknik komputer dan jaringan TKJ, multimedia MM, teknik konservasi sumber daya hutan TKSDH, teknik inventaris dan pemetaan hutan TIPH, teknik dan bisnis sepeda motor TBSM, dan kompetensi yang terakhir yaitu wisata bahari dan ekowisata WBE. Nah, jumlah peserta PKL pada tahun 2021 yaitu sebanyak 351 taruna-taruni yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan PKL. Nah, tempat PKL taruna-taruni SMKN 3 Pandeglang tahun 2021 ditempatkan pada kurang lebih 80 instansi atau perusahaan yang tersebar di beberapa daerah yang mungkin sudah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu tempat PKL 2021 ditentukan dan ditentukan sekolah sesuai kompetensi. Yang kedua, tempat PKL disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, tempat PKL bisa melalui permohonan tempat dari taruna-taruni yang akan ditimbang lagi oleh sekolah untuk disetujui apa tidak disetujui. Yang terakhir, permohonan dunia usaha atau dunia industri atau instansi yang relevan. Pada akhir PKL, kalian harus membuat laporan PKL membentuk portofolio disusun oleh taruna-taruni di bawah pembimbing sekolah atau industri dengan mengompilasi catatan-catatan pengalaman belajar selama PKL dengan berbagai informasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk portofolio PKL sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut. Dari cover, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, lampiran, semuanya mungkin bisa jurnal dimasukkan. Nah, ini berbentuk paper ya, berbentuk paper nantinya. Penilaian pada PKL ini oleh perusahaan yaitu penilaian aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Setelah itu pihak sekolah akan menilai dalam bentuk laporan dan akan menjadikan nilai akhir PKL yang akan tercantum pada rapot kalian nantinya. Oke. Mungkin itu saja dari penyampaian saya. Semoga PKL tahun 2021 ini bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi sekolah, bagi perusahaan, dan bagi taruna-taruni SMKN 3 Pandeglang. Saya menitipkan semoga kalian selalu sehat, dilancarkan, dan disukseskan dalam setiap kegiatan.
dan tetap semangat, sehat, selalu jaga protokol kesehatan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Jaga nama baik sekolah, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik Bapak Ibu Guru SMKN 3 Pandeglang dalam pelaksanaan PKL ini. Saya ucapkan selamat, semoga dilancarkan. Baik, terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya